Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi 27 Februari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari di hari yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Firman Tuhan kembali dilayankan di kesempatan hari ini. Karena itu mari kita teduhkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu dan berbicaralah. Kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema di hari ini, kudus, adil, dan jujur. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang karyawan memilih takut, tunduk, dan hormat kepada atasannya, bukan karena terpaksa, dan bukan karena atasannya meminta untuk dihormati. Tetapi menurutnya, sang atasan pantas mendapatkan hal tersebut karena ia merupakan sosok yang ramah dan bertanggung jawab. Sikap takut, tunduk, dan hormat kepada Tuhan bukanlah pilihan ya atau tidak, seperti yang dilakukan karyawan tersebut, melainkan sebuah kemutlakan. Mengapa? Pertama, karena ia adalah raja yang memerintah dan berkuasa di atas segala raja.
Tahtanya di surga, bukan di bumi. Ayat 1. Ia pun mengatasi segala raja-raja di bumi. Ayat 2. Kedua, ia adalah Allah yang adil dan jujur. Artinya ia menegakkan segala keadilan. Tidak ada yang disembunyikan dan tersembunyi di hadapannya. Ia adalah Allah yang bertindak dalam hidup manusia, baik melalui murkanya oleh karena dosa maupun dalam kasihnya karena anugerahnya. Di masa yang lampau, ia telah menyatakannya kepada orang-orang Israel, kaum keturunan Yakub. Telah menjadi puji-pujian serta tempat seruan bagi Musa dan Harun, serta imam-imamnya. Dan ia pun telah mendengarkan mereka. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, patutlah jika kita juga takut, hormat dan taat serta setia, memuji-muji Allah dalam kehidupan kita. Bukankah Dia yang berkuasa dalam hidup kita, baik hidup dan mati kita? Dialah yang menentukan berkat-berkat kita. Dialah yang menjaga dan melindungi kita dari berbagai mara bahaya. Dia Allah yang mau mendengarkan permohonan serta keluhan-keluhan yang terucap dalam doa-doa kita. Segala sesuatu telah dinyatakannya kepada kita. Tidak ada satupun dari dirinya yang ia sembunyikan. Karena itu takutlah kepadanya, hormatilah dan pujilah Dia. Amin. Mari berdoa. Syukur atas firman Tuhan yang sudah menyapa di hari ini. Firman kebenaran, supaya siapa saja yang mendengar dan melakukannya juga akan hidup dalam kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam rasa hormat dan penuh ketaatan kepadamu. Dengan kekuatan dari firman Tuhan di hari ini, anak-anak Tuhan dimampukan untuk menjalani kehidupan hari ini. Berkat dari Tuhan senantiasa menuntun untuk hidup selalu bersyukur kepadamu, bahwa hanya Tuhanlah sumber hidup, sumber berkat kami. Di hari Minggu ini, anak-anak Tuhan tidak lupa untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama melalui ibadah-ibadah yang terselenggara di gedung gereja sebagai umat Tuhan yang berkumpul, dan juga ibadah-ibadah yang boleh diikuti di rumah-rumah anak-anak Tuhan secara online. Di mana saja anak-anak Tuhan boleh beribadah, kuasa kasih dan wajah Tuhan boleh ditemui. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan tuntun dan peliharakan setiap anak-anak Tuhan, setiap keluarga yang bergumul karena banyaknya persoalan, karena sakit penyakit, pun karena duka cita, ditinggal orang-orang terkasih. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap anak-anak-Mu. Doa untuk bangsa dan negara kami, doa untuk pemerintah-pemerintah dan pemimpin-pemimpin kami. Bahkan kami berdoa untuk perdamaian di tengah dunia ini, khususnya perdamaian antara Rusia dan Ukraina, bisa terwujud. Tuhanlah yang berkuasa di atas segala sesuatu,
yang ada di dunia ini. Sepanjang hari ini dan seterusnya, Tuhan saja yang menuntun dan memberkati kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini disampaikan. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah menapaki kehidupan pengasihan Allah bagi kamu. Dengan rasa takut dan penuh hormat kepada Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.